meninjau Ramadan dan masih bersama Gus Zainul tentunya. Baik berkasih kembali akan kita lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini dan masih tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi Rasulullah di bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang jenengan tadi sampaikan Gus, ini tentang makhluk-makhluk Allah yang memohonkan ampunan, termasuk juga arsy, kursi. Ini sering kita dengar, tapi masih banyak di antara kita ini orang-orang awam ini yang tidak tahu apa sih kursi itu, apa arsy. Ini gimana ini Gus? Kursi itu apa, arsy itu apa? Jadi ini salah satu ciptaan Allah. Arsy ini simbol, arsy ini makhluk yang terbesar yang diciptakan Allah, yang dikatakan oleh para ulama itu tempatnya ada di tempat yang tertinggi, itu di atas langit yang ketujuh. Dan arsy inilah yang menutupi semua ciptaan-ciptaan Allah. Dan arsy ini di bawah sifat rahmat rahimnya. Jadi diibaratkan, ada yang menggambarkan seperti Iron Dome yang mengelilingi negeri Israel. Di dunia ini begitu juga, tertutup oleh besarnya arsy. Dzul Arsyil Azim. Jadi makhluk yang terbesar itu adalah arsy. Dan arsy ini ada karena Rahman Rahimnya Allah. Jadi yang ada hanya Allah. Karena keberadaan arsy ini adalah menurut atau ada karena Allah berkehendak menjadikan ada. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak ada. Sedangkan kursi ini adalah bagian atau yang ada di bawah arsy. Kursi ini simbol dari kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Bukan berarti Allah butuh kursi untuk memimpin kayak seperti istana raja singgasana. Jadi kursi ini kan singgasana. Ini simbol yang jelas di dalam ilmu tauhid. Sifat wajib Allah adalah berbeda dari ciptaan-ciptaannya. Ya, ada yang memaknai ya kursi, tapi berbeda dengan semua ciptaan Allah. Ini golongan ahli tasawuf tidak berani merubah kata-kata. Nah, yang jelas itu berbeda dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bayangkan. Jadi kursinya Allah tidak sama seperti kursi kita. Namun ada ulama dari ulama khalaf mengartikan kursi ini singgasana. Allah menguasai, kekuasaan Allah ini mengatur segalanya. Kursinya Allah, semua malaikat dan wa ma dunahu, semua makhluk selain arsy, kursi, malaikat juga bergembira dengan datangnya bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kursi ini simbol kekuasaan Allah. Kalaupun ada yang memaknai kursi ya kursi, tapi tidak sama dengan kursi ciptaan Allah. Nah, di mana hakikatnya Allah alam? Jadi semuanya yang perlu kita pahami, ini semua ciptaan Allah, baik yang berakal atau tidak berakal, baik yang bernyawa atau tidak bernyawa, semuanya bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Untuk siapa? Untuk kita, umat Nabi SAW yang beriman. Dan umat selain umat Nabi yang beriman min ahlil kitab. Karena ada satu hadis juga Imam Ad-Dailami, idza jaa syahr Ramadan ya'murullahu al-malaikata
bil istighfari lahu. Ayat al malaikata. Oke. Nah, ini hadisnya. Idza jaa syahrul ramadan ya'murullahu al malaikata ayyakufu anit tasbihi wa yastaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina. Apabila telah datang bulan Ramadan, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berhenti bertasbih dan berganti memintakan ampunan dosa untuk umat Nabi dan selain umat Nabi yang beriman kepada Allah. Ini min ahlul kitab. Di umat-umat selain umat Nabi ini kan minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dari ahlul kitab ini ada sebagian mereka yang beriman pada Nabi, namun yang terbanyak itu tidak beriman kepada Rasulullah. Jadi yang menarik ini ke sini tentang mukmin ini, kalimat mukmin ini kan berarti sekupnya luas ini, ya. Tapi kriteria yang bagaimana yang disebut dengan ahlul kitab ini? Ahlul kitab ya umat yang menerima kitab sebelum Rasul ini. Ahlul kitab min al-Yahudi wan Nasara. Kalau orang Yahudi kan dapat kitab Taurat, Injil, Zabur, ya Taurat, Zabur, ya. Kalau umat Nasrani niki mendapatkan kitab Injil. Jadi ahlul kitab ini mereka yang mendapatkan kitab dari Allah, dari kitab samawi, dari nabi-nabi sebelum Rasulullah. Nah setelah Rasul diutus, semuanya diperintah, termasuk di dalam kitab Taurat, Injil sudah dijelaskan. Ada nabi akhir zaman, dengan berikut ciri-cirinya, namanya. Nah, apabila nabi ini telah terlahir di dunia, semua umat itu diperintah untuk beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran. Nah ini Al-Quran itu adalah yang menyempurnakan semua syariat, yang menyempurnakan semua kitab-kitab yang pernah diturunkan. Dan satu terkumpul dalam Al-Quran. Itu artinya berarti ahlul kitab yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah yang mendapatkan kitab-kitab samawi kemudian beriman kepada Rasulullah. Berarti setelah yang tidak beriman ini, setelah adanya Rasulullah tidak termasuk ahli kitab. Tidak termasuk. Jadi ahlul kitab yang beriman, gitu ya. Ahlul kitab yang beriman. Makanya banyak yang beriman, sedikit yang beriman, yang banyak itu tidak beriman. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi sebelum kita lanjut ini Gus, ada yang ikut bergabung ini Gus, datangnya dari hamba Allah ini ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mungkin pinaringan sehat selalu. Amin. Mungkin dengan sehat. Ini izin bertanya, kalimat yang benar dalam lafal niat puasa itu Ramadan atau Ramadhani. Kemudian yang kedua, bisa dijelaskan secara singkat ini Gus tentang makna dari Allah memberikan rahmatnya di 10 hari pertama. Oh ini dari Mas Faisal yang ada di pesantren. Semoga Gus. Terima kasih atas atensinya mengikuti acara interaktif renungan malam hikmah Ramadan di pemerintah. Mas Faisal, untuk niat rapat niat yang biasanya kita baca bersama-sama setelah sholat tarawih. Nah itu kadang ya dibuat ujian nih. Oh iya. Sebelum sholat itu saumarotin an adai fardi syahri Ramadana. Dari Ramadana. Padahal ini betul isim ghairu munsharif. Di dalam ilmu nahwu, Ramadan ini isim ghairu munsharif yang akhirnya tidak boleh ditanwin karena ada ilatnya itu ziyadah alif nun. Di setiap kalimat yang akhirnya itu ada alif nun itu dipakai nama itu dilarang untuk ditanwin. Usmanu, Sulaimanu, Salman tidak boleh ditanwin.
Isim ghairul munsharif itu isim yang akhirnya tidak boleh ditanwin. Itu di dalam ilmu nahwu, kalau dibaca jer, tanda jernya itu fathah. Dengan catatan isim ghairul munsharif ini tidak kemasukan alif lam atau tidak dimudhofkan. Kalau dimudhofkan atau kemasukan al, maka alamat jernya bukan fathah tapi kasroh. Di sini Ramadan dimudhofkan pada hadis sanati. Jadi kalau isim ghairul munsharif itu dimudhofkan, maka tanda jernya itu bukan fathah tapi kasroh. Ramadhani hadis sanati. Ini kalau sampean baca secara akurat grammar bahasa Arab yang benar. An adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati. Nawaitu niat ingsun soma goten ing poso dina meni. An adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati, saking nekani fardune wulan Ramadan tahun niki. Ini dimudhofno kabeh. Nah, ini ada yang baca an adai fardhi syahri dikai alif lam. Kalau Anda beri kasih alif lam yang mandek di situ. Ramadhana, ya Ramadhani niki sing yang tepat itu dimudhofkan semuanya. An adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati, saking nekani fardune bulan Ramadan tahun ini. Jadi ini sing tepat Mas Faisal nggih, an adai fardhi agak pakai alif lam. An adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati. Nekani fardune bulan Ramadan tahun ini. Tadi itu isim ghairul munsharif kalau dimudhofkan tanda jernya kasroh bukan fathah. Kalau tidak dimudhofkan Ramadan hadis sanata. An fardhi syahri Ramadan saking nekani fardune bulan Ramadan hadis sanata ing dalem tahun iki. Kalau hadis sanata ya tergantung cara bacanya ya. Kalau dimudhofkan ya kasroh. Kalau tidak dimudhofkan, saya ditaruh di akhir kalimat an adai fardhi syahri Ramadhana. Dot, jadi terus hadis sanata. Ini dari mudhofi, dari dhorof nih hadis sanata ini tahun ini, ini dalam iki tahun bahasa Jawa, bahasa tahun ini. Oke, niku Ramadhani. Kalau Anda baca disambung dengan syahr Ramadhana, berarti di Ramadhana. Tapi saya dengar semuanya baca kan hadis sanati. Kalau hadis sanati itu berarti bacanya Ramadhani. Ramadhani bukan Ramadhana. Oh nih, saya kira ini sudah sering ini tiap tahun sudah dibahas ini. Yang kedua tentang hadis Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi itu Khatib Asakir ini hadis menyebutkan Salman Al-Farisi. Syahrul Ramadan awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Bulan Ramadan ini ada dari hadis ini yang menjelaskan tentang bulan Ramadan itu ada 3 fase, ada 3 bagian. Awal, pertengahan, dan akhir. 10 hari pertama itu Nabi menyebut awalul rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. 10 hari pertama rahmat. Ini tentu saja sebelum kita mendapat ampun ini rahmat. Ramadan sendiri dari awal tadi saya sampaikan satu hadis, apabila masuk bulan Ramadan semuanya bahagia untuk kita. Karena kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Semua dosa diampuni. Malaikat diperintah memintakan ampunan sampai selesainya Ramadan.
Kemudian Allah berseru pada malam itu, siapa yang mencintai aku cintai dia. Siapa yang mencari aku cari dia. Siapa yang minta aku kasih. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Itu hadis panjang. Idza jaa syahrul Ramadan yaqulullahu man dzalladzi yuhibbuna fa nuhibbu. Wa man dzalladzi yatlubuna fa natlubu. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fa aghfirullah. Wa yaqulullahu wa ya'murullahu bil malaikati ayastaghfiru lahu. Wa yaktubu wa ya'murullahu al-kiramal katibina bi ayaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihim sayyi'at. Wa yaghfirullahu lahum dzunubahum al-madiyah. Jadi 3 hal dalam hadis ini yang Allah berikan ketika bulan Ramadan masuk. 1, Allah menyeru kepada umat yang mendapati bulan Ramadan yang beriman, ayo sapa sing seneng ambek aku tak seneng, sapa sing njaluk tak iso sing golek aku tak goleki, sapa sing yang 10 tak 10. Malaikat sing tukang nyatet amal itu diperintah agar hanya mencatat amal baik, tidak mencatat amal dosa-dosa yang lalu diampuni. Ini kan rahmat. Pertama ini rahmat, karena semua ketika Ramadan ini datang semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Sang beriman kepada Allah, yang beriman ini, umat Nabi yang beriman, mereka yang diberikan kemuliaan. Nah, setelah rahmat, yang kedua tadi Allah berikan ampunan. Setelah ampunan tidak ada dosa, Allah berikan jaminan selamat. Nah, kalau nggak ada rahmat, semuanya ini kan sebelum diampuni kan dapat rahmat. Allah sayang, karena sayang diampuni. Setelah dosa diampuni, ya nggak ada masuk neraka. Neraka ini bagi mereka yang berbuat dosa. Kalaupun masih ada iman, ya mampir ke neraka dulu untuk merontokkan dosanya dulu, baru setelah bersih masuk surga. Ini rahmat bagian yang pertama. Ini dari hadis ini para ulama pun juga memunculkan satu pernyataan, ada 3 perbedaan ulama dari 3 bagian ini mana yang lebih utama. Mayoritas ulama mengatakan bagian yang terakhir, karena di situ ada Lailatul Qadar. Bagian ulama yang kedua berpendapat yang paling utama itu 10 hari yang pertama. Kenapa? Karena itu adalah awal yang terberat, yang tersulit, itu menentukan. Jika awalnya baik, semuanya akan hidup baik. Ini seperti ulama-ulama tasawuf yang sering kita dengar, Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan, man asfaqat bidayatu asyraqat nihayatu. Siapa yang awalnya terang, akhirnya pasti terang. Ini yang awal, yang utama. Karena di situ rahmat, semuanya berjalan karena rahmatnya Allah. Dan pendapat yang ketiga ini pertengahan, itu yang paling utama. Karena apa yang menunjukkan yang tengah itu utama? Karena di situ ada malam nuzul berkah. Jadi yang tergantung kita. Tapi mayoritas ulama 10 hari yang terakhir. Tapi kalau saya yang pertama. Ini yang menentukan. Ini bagian yang tersulit, bagian yang menentukan. Jika awalnya itu baik, semua baik. Jika awalnya sudah buruk, tentu saja selanjutnya pasti akan lebih berat, akan lebih berat. Ini dikatakan rahmat. Rahmat ini menjadi munculnya ampunan, munculnya jaminan selamat, bebas dari api. Nah, semuanya karena rahmat Allah. Tidak ada satupun amal yang menyebabkan kita masuk surga, termasuk Nabi. Nabi Muhammad la yudkhilu akadukum al-jannata amal. Tidak bisa masukkan siapapun ke dalam surga amal salah seorang di antara kalian. Sahabat bertanya, "Qalu wala anta ya Rasul?" Walaupun itu engkau ya Rasul. Illa ayyataghammadani ya Allah birah
dirahmati kecuali kalau aku mendapatkan rahmatnya Allah, lalu saya jadi semuanya kena rahmat. Ini pertama. Makanya saya berpendapat bagian yang pertama inilah yang paling utama. Karena ini rahmat. Mungkin bisa dikatakan bahwa antara maghfirah dan juga kebenaran ini juga bagian dari rahmat Allah. Dan rahmat Allah. Baik begitu Mas Faisal ya, yang ada di pesantren yang sudah gabung tadi penjelasan dari Gus Zainul, dan mudah-mudahan bisa diterima dan bisa mencerahkan ya, bagi panjenengan dan juga pendengar Sia di mana pun Anda berada. Baik pendengar Sia, bikin program di channel Potongan kita lanjut kembali setelah satu tembang berikut ini, dan insyaallah salam menemani Anda hingga nanti jelang pukul 12:45. Jadi tetaplah bersama kami di 90.9 FM Radio Antar Suara Syiar.